Mechagodzilla adalah Titan mekanik yang muncul dalam film Legendary Pictures tahun 2021, yaitu Godzilla vs Kong. Ini adalah inkarnasi kedua Mechagodzilla yang muncul dalam film buatan Amerika. Setelah inkarnasi sebelumnya ditampilkan dalam film tahun 2018, yaitu Ready Player One. By the way, dari awal channel ini berdiri, gua hanya membahas hal-hal seputar Godzilla dan juga Monsterverse. Mechagodzilla adalah salah satu karakter yang gak pernah gua bahas sama sekali. Dulu nih, teman-teman sering banget meminta admin untuk membahas karakter ini secara full. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk nggak membahasnya. Alasannya adalah karena dia adalah robot. Ya, meskipun Mechagodzilla termasuk dalam kategori monster dengan tampilan mekanikal atau robot, tapi pada saat itu gue memilih untuk nggak membahasnya. Namun sekarang gue akan sedikit melonggarkan keegoisan gue dengan membahas Mechagodzilla Monsterverse. Tapi tidak secara detail karena akan terlalu panjang videonya. Tapi mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita joget dulu cuy. Nama Mechagodzilla berasal dari kata mecha yang berarti mekanik, yang digabungkan dengan nama Godzilla. Di Monsterverse, karakter Josh Valentine adalah orang yang pertama kali atau dialah yang memberikan nama kepada sosok robot raksasa yang muncul di hadapannya, di mana dia menyebutnya sebagai Mechagodzilla. Sementara Apex sendiri sebagai yang membuat Mechagodzilla hanya menyebut Mechagodzilla sebagai mecha, meskipun di sebuah scene memperlihatkan monitor komputer yang menyebutnya sebagai Mechagodzilla. Bagaimana dengan desainnya? Nah, menurut sutradara Adam Wingard, Mechagodzilla ini terinspirasi oleh desain kotak-kotak klasik dari film Transformer yang terlihat sangat sederhana. Adam Wingard juga menginstruksikan beberapa orang dalam pembuatan Mechagodzilla untuk tidak memberikan tambahan roket di bahu Mechagodzilla. Namun pada kenyataannya senjata tersebut tetap ditambahkan, meskipun diletakkan di posisi yang berbeda. Jared Krichevsky adalah salah satu sosok yang merancang Mechagodzilla. Dia juga yang sebelumnya merancang Mechagodzilla untuk film Ready Player One. Beliau ini mencoba menggabungkan antara Mechagodzilla Ready Player One dengan karakter mecha di film Godzilla vs Mechagodzilla yang kedua. Krichevsky juga menambahkan pola X pada panel yang membentang di antara lengan dan kaki Mechagodzilla sebagai wujud penghormatan kepada salah satu senjata khas Mechagodzilla, yaitu Cross Attack Beam. Selain itu, para perancang juga meminjam potongan leher dan juga perut dari karakter Kiryu. Dan bukan cuma itu cuy, desain Mechagodzilla ini juga dipengaruhi oleh kerangka karakter dari T-800 di film Terminator. Ada Dinobots dari Transformer Age of Extinction, dan juga duri milik Mecha King Ghidorah. Bagaimana dengan kepribadiannya? Untuk kepribadiannya sendiri, Monarch mengklasifikasikan perilaku Mechagodzilla sebagai biomechanical destroyer. Mechagodzilla pada awalnya secara penuh berada di bawah kendali Ren Serizawa, yang menggunakan penggabungan sistem syaraf untuk mengontrol Mechagodzilla. Namun begitu kesadaran Ghidorah mengambil alih, Mechagodzilla menjadi sangat kejam dan sangat berbahaya. Menurut desainer si Krichevsky, mereka memang sengaja meletakkan sebuah elemen yang berbeda, yaitu kesadaran baru, alias kepribadian Ghidorah, dengan menggabungkannya dengan kecerdasan buatan atau AI. Mechagodzilla adalah Titan Cybernetic yang diciptakan oleh perusahaan Apex Cybernetics secara rahasia untuk menghancurkan Godzilla dan mengakhiri era dari semua Titan. Di beberapa titik selama 5 tahun setelah Godzilla mengalahkan King Ghidorah, Apex telah membeli tengkorak Ghidorah dari Ellen Jonah dan menghubungkan jaringan syarafnya ke Mechagodzilla. Karakter Bernie Hayes pernah berteori bahwa Apex memang sengaja menempatkan tengkorak Ghidorah di dalam Mechagodzilla untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan telepati Titan. Kemampuan telepati ini sudah pernah gue singgung di beberapa video. Di bagian clipping koran di film Godzilla King of the Monsters, kemampuan telepati ini bahkan sudah ada sejak di zaman manusia purba tinggal di Hollow Earth. Hal lain yang menarik tentang Mechagodzilla Monsterverse ini adalah kemampuannya. Dan berikut adalah kemampuan yang dimiliki oleh Mechagodzilla. Yang pertama, Proton Scream. Mechagodzilla memiliki serangan optik atau lensa yang terkonsentrasi di dalam tenggorokannya. Hal itu memungkinkannya untuk fokus dan menembakkan sebuah sinar merah yang terkonsentrasi energi murni dari dalam mulutnya. Kalau Godzilla punya Atomic Breath, maka Mechagodzilla punya A74 Proton Scream Cannon, atau biar gampang maka sebut aja Proton Scream. Ketika serangan itu hanya menggunakan 40% kekuatannya, maka itu cukup untuk memotong seekor Skullcrawler besar menjadi 2 bagian. Setelah Mechagodzilla ditenagai oleh energi dari Hollow Earth,
Proton Scream dapat menghasilkan energi hingga 4,10 x 1080 Joule 12 EXPON ENT 16, di mana hal ini membuat Proton Scream cukup kuat untuk membelah beberapa bangunan dalam hitungan detik dan juga mengalahkan napas atom Godzilla. Tapi sebenarnya pada pertarungan ini napas atom Godzilla sanggup mengimbangi Proton Scream. Sutradara Adam Wingard memang sengaja membuat Godzilla tidak dapat menembakkan napas atomnya dengan kekuatan penuh, karena Godzilla telah mengeluarkan energi yang sangat besar ketika membuat lubang ke Hollow Earth ketika melawan Kong. Yang kedua adalah missile launchers. Mechagodzilla mempunyai dua peluncur rudal, di mana masing-masing memiliki 16 sel yang muncul dari belakang bahunya. Setiap misil mampu melepaskan beberapa misil yang lebih kecil sebelum menghantam targetnya. Mechagodzilla juga mempunyai 4 sel peluncur rudal yang tersembunyi di bahu kirinya. Sebenarnya, Krzyzewski juga merancang peluncur rudal yang tersembunyi di dada Mechagodzilla. Namun, senjata itu tidak pernah digunakan di dalam filmnya. Kalian hanya bisa menemukannya di dalam mainan action figure Monster Arts. Yang ketiga adalah Jet Boosters. Ini adalah kemampuan yang membuat gue cukup kaget ketika melihat Mechagodzilla. Mechagodzilla memiliki satu set 6 pendorong roket yang menembak keluar dan dapat dibuka oleh sirip di punggungnya. Booster ini membuat Mechagodzilla lebih gesit dalam pertempuran jarak dekat dan membantunya menang melawan Godzilla. Yang keempat, swimming atau renang. Menurut sang desainer Krzyzewski, roket yang dimiliki oleh Mechagodzilla dapat dialihfungsikan dan membentuk semacam jet untuk dijadikan alat pendorong ketika berada di bawah air. Tapi kemampuan ini hanya bisa dilihat di dalam game PUBG Mobile. Selain itu, di PUBG Mobile, Mechagodzilla dapat meluncurkan beberapa drone yang keluar dari punggungnya, dan masing-masing dilengkapi dengan senapan mesin. Selanjutnya, durability atau daya tahan. Struktur kerangka Mechagodzilla terdiri dari titanium. Karena itu, Mechagodzilla sangat bisa menahan setiap serangan yang mengakibatkan kerusakan. Mechagodzilla tidak mengalami kerusakan fisik yang berarti. Hal itu terlihat dari serangan bertubi-tubi yang diterima dari Kong dan juga Godzilla. Meskipun akhirnya struktur titaniumnya harus hancur oleh kapak milik Kong. Krzyzewski menyatakan bahwa tubuh Mechagodzilla sanggup menahan sinar atom Godzilla dalam skala yang pendek atau tidak terlalu lama. Tapi jika terlalu lama terkena sinar atom, maka tubuh Mechagodzilla akan hancur. Nah, ngomong-ngomong soal fisik, Mechagodzilla menyukai pertempuran jarak dekat. Dia bisa menggunakan cakar besarnya untuk menjatuhkan Godzilla ke tanah, dan bahkan dengan mudah menyeretnya ke tanah. Mechagodzilla juga memiliki semacam alat penghancur di dalam mulutnya. Satu set di bagian atas mulut dan satu lagi di bagian rahang bawah. Selanjutnya, tail atau ekor. Ekor Mechagodzilla adalah senjata yang serbaguna. Di bagian ujung terdapat beberapa paku yang dapat diputar dengan kecepatan tinggi, seperti layaknya sebuah bor. Kemudian ada rotor claws. Tidak seperti inkarnasi di film Ready Player One, Mechagodzilla Monsterverse dilengkapi dengan cakar seperti bangau. Bagian dalam cakar ini dilengkapi dengan alat pemotong yang memungkinkan Mechagodzilla untuk mencabik daging lawannya sambil bertarung. Sama seperti Kiryu, Mechagodzilla ini juga dapat memutarkan tangannya seperti bor, sehingga memberikan kerusakan ekstra dengan pukulannya. Nah, selanjutnya hal yang paling menarik dari Mechagodzilla adalah dia bisa mempelajari algoritma. Dalam sebuah cuplikan rekaman untuk film Godzilla vs Kong, Mechagodzilla juga memiliki sebuah sistem algoritma yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, agar si Mechagodzilla ini bisa mempelajari segala hal, kayak teknologi, pertarungan, sumber daya, dan lain-lain. Dengan semua kemampuannya itu, Mechagodzilla bukannya tanpa celah. Dia juga punya kelemahan. Mechagodzilla membutuhkan daya yang sangat besar untuk bisa beroperasi pada kapasitas penuh dan tubuhnya akan membakar setiap energi lebih cepat. Sumber energi di dalam Hollow Earth diperlukan untuk mengisi kapasitas Mechagodzilla hingga maksimal. Menurut Krzyzewski, energi yang dihasilkan tersebut hanya bisa berjalan selama 24 jam. Hal itu berbanding terbalik dengan novel resmi untuk film Godzilla vs Kong, di mana di dalamnya menyatakan bahwa Mechagodzilla memiliki energi yang tak terbatas dan juga tak berujung. Nah, terus apa dong kelemahannya? Ada cuy, kelemahan Mechagodzilla adalah alkohol. Nah, ketika Josh Valentine menuangkan sebotol cairan alkohol ke panel kontrol, di mana hal itu menyebabkan sistem satelit Mechagodzilla menjadi terganggu. Karena setelah itu Mechagodzilla dapat dikalahkan dengan mudah. Dan percayalah, alkohol itu sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan, apalagi dituang secara brutal kayak gini. Nah, kalau gitu sekian dulu pembahasan kita tentang Mechagodzilla. Jika kalian punya teori atau tambahan apapun, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.
So I strummed that guitar every day, found a passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows, tried to impress the girl in the front row. But soon enough everything starts to change. As you grow up nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could